Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita masih dipanjangin umur, masih bisa ketemu lagi di sini lewat layar kaca Antv. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim acara kita ini menjadi acara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masuk seri kelima, Ku Anfusakum. Jagalah dirimu. Saya ingin kembali mengajak pemirsa untuk mengingat apa yang kemudian kita pelajari supaya saudara ada di otak saudara gitu loh. Ku anfusakum, ku anfusakum, ku anfusakum. Ayo. Ya. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum. Wa ahlikum naro. Ku anfusakum. Wa ahlikum naro. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat saudara kalau mau macam-macam. Saudara mau berzina sama perempuan, ku anfusakum. Allah nyuruh kamu jaga diri kamu loh. Jangan sampai jatuh pada kenistaan, kekejian, keburukan. Terus kita berhenti dari berzina. Udah depan mata nih. Kalau bisa jangan, karena itu perbuatan dosa yang akan membuat diri kita menjadi rusak. Pemirsa, coba tangan pemirsa mana? Giniin tangan pemirsa. Oke, sekarang deketin ke pipi saudara. Deketin, sekarang tabuk sekenceng-kencengnya. Aneh gak mau nyontoin nih. Ente sendiri aja. Nggak ada orang mau nyakitin dirinya sendiri, ya kan? Kecuali orang lagi senewan, lagi marah besar sama orang lain barangkali. Gak ada. Nah, seperti itu. Allah minta ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Subhanallah. Taib, di seri kelima ini, serang kelima ya. Masih di ku anfusakum alikum naro. Sekarang judulnya adalah la ta'tadirul yaum. La ta'tadirul yaum. Jangan banyak alasan. Masih di konteks ku anfusakum wa ahlikum naro. Di episode kelima ini kita belajar tentang la ta'tadirul yaum. La ta'tadirul yaum. Ayo coba 1, 2, 3 silakan. La ta'tadirul yaum. La ta'tadirul yaum. La ta'tadirul yaum. Ini di surah At-Tahrim ayat 7. La ta'tadirul yaum. La ta'tadirul yaum. Apa tuh maksudnya la ta'tadirul yaum? Ente punya anak nih, terus ketahuan berbohong gitu loh. Ketahuan bohong, ente punya anak. Nah nih anak ini ketahuan nih berbohong, dan ente tahu dia berbohong gitu loh. Dan mungkin dia juga tahu kalau anda tahu bahwa dia berbohong. Terus dia bikinlah alasan ini, alasan itu. Terus kita kan marah kan. Terus kita bilang apa? Udah deh, namanya alasan. Udah tahu kok, gitu kan ya. Nah, jangan sampai yang ngomong seperti ini adalah Allah. Kapan? Di yaumul hisab. Ya, ente jangan banyak bohong deh, jangan banyak alasan. Ane punya catatannya kok. Kalau ente digituin sama orang, mati kutu tuh. Apalagi kemudian Allah yang punya segala catatan amal. Membeberkan kerusakan saudara, membeberkan kebusukan saudara, membeberkan keburukan saudara, membeberkan dosa saudara. La ta'tadirul yaum. Jangan kemudian cari-cari alasan. Hari ini, al-yaum ini adalah hari yakumul hisab. Nah, karena ada tanggung jawab sosial, tidak bisa seorang bilang ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat duha? Kamu gak cinta sama Rasulullah? Terus dia bilang, oh gimana sih mau sholat duha? Saya sekolah dari jam 7 pagi udah masuk, siap-siap dari 6:30. La ta'tadirul yaum, alasan lah.
Dipanggil tuh orang-orang yang terkait. Kenapa sampai anak ini nggak bisa sholat duha? Ternyata kepala sekolahnya tidak menyuruh, tidak memberikan ruang. Rektornya, dekannya, itu kan urusan pribadi. Terserah dia dong, nggak begitu. Masing-masing punya tanggung jawab. Saya nggak tahu sih kalau zina itu haram. Loh, bukan cuma saudara yang memang harus tahu. Kalau memang saudara nggak tahu, saudara punya teman tidak? Nah, teman saudara ini akan ditanya. Cari siapa temannya si fulan. Kok sampai zina dia tidak tahu? Makanya kan tanggung jawab dakwah itu bukan cuma Yusuf Mansur dan banyak ustadz, tapi juga saudara. Apalagi sekarang udah ada Twitter loh. Udah ada @Yusuf Mansur. @Yusuf_Mansur. Saudara bikin akun sendiri. @ngingetin. Udah ada belum ya? Belum ya? Bikin. Nanti saudara bikin akun namanya nasehatin. Apalagi misalkan. Ya apalah ya yang kira-kira nanti orang tuh tidak ada alasan lagi mengatakan, kok saya nggak tahu ya, kok zina haram nggak ngerti ya, kok saya disuruh sholat nggak paham ya, nggak. Ada kewajiban dakwah. Senyampainya tentu Anda tidak diwajibkan dakwah dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia lalu keliling negara, ya enggak lah. Minimal saya bilang ku anfusakum wa ahlikum naro. Minimal dia ini deh, satu keluarga begitu, insya Allah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Ya Alhamdulillah, kembali lagi bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kemudian tanggung jawab itu sudah ada di diri kita masing-masing dan kita patuhi itu semua, maka insya Allah kita nggak akan banyak beralasan, karena nggak perlu lagi beralasan. La ta'tadirul yaum. Hari ini kalian jangan banyak alasan. Udah tinggal nerima nasib, begitu kira-kira. Ya, jangan banyak alasan. Udah tinggal tunggu terima nasib. Saya sibuk sih Pak Ustadz. Nggak ada Pak Ustadz, gue malaikat. Iya, yang nanya malaikat. Ya dong, ente nggak akan berhadapan sama aneh di hari kiamat mah. Berhadapan dengan malaikat. Udah di kuburan, nggak akan berhadapan lagi dengan orang tua ente, anak ente. Berhadapan dengan malaikat. Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nggak bisa disogok, nggak bisa dia ajak damai, nggak bisa kemudian saudara menjanjikan A, B, C dan D kepada dia. Malaikat, jangan galak-galak apa. Amane nih, galak bener sih gitu. Nggak bisa. Giladun, syidadun. Dia tegas. Syidadun keras. La ya'sunallaha ma amarhum. Tidak akan bermaksiat pada Allah. Artinya tidak akan berkhianat pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau dibilang Allah gebuk, nggak ada cerita, nggak pakai ditanya. Izin permisi, saya mau mukul ente boleh? Nggak bakalan, langsung sikat aja kan, nggak ada kesempatan kita. La ta'tadirul yaum. Ayat lengkapnya kita baca, pemirsa mari sini. Ayat 7, pemirsa, silakan dilihat di layar kaca terjemahannya ya. Terjemahannya aja lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, pada hari kiamat ini kalian jangan mengemukakan banyak alasan. Kalian hanya akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang telah kalian lakukan di dunia dulu. Kita coba tengok sebentar ya beberapa ayat terakhir surah At-Talaq, mulai dari ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Berapa banyak negeri yang penduduknya durhaka
kepada Allah dan para rasulnya, lalu kami timpakan azab yang hebat kepada mereka. Kami siksa penduduk negeri itu dengan siksa yang mengerikan. Ini kenapa kita disuruh menjaga keluarga kita gitu loh. Jangankan kesusahan hari akhir ya. Kita kan baru sedikit saja azab dari Allah diperlihatkan. Dalam diri kita dikurangin nikmat lah misalkan. Nikmat bebas dikurangin, nikmat makan dikurangin, nikmat bicara dikurangin, dikasih sariawan 5-6 bintek gitu di lidah. Subhanallah. Ketemu cabai, itu cabai yang biasanya enak jadi kayak neraka gitu. Saudara dikasih sakit gigi, nggak tanggung di 7 lokasi gigi saudara. Waduh, kayak apa tuh sakit gigi 7 lokasi saudara. Hah? Saudara dikasih utang nggak mampu saudara bayar. Waduh, bercanda. Tiba-tiba saudara bercanda. Sholat subuh kesiangan, bercanda dia. Belum tahu nih kata Allah nih. Hah? Berapa banyak umat-umat terdahulu begitu di dalam surah At-Talaq ayat 8 yang Allah hancurin. Kita lihat ayat 9-nya. Fadaqat wabala amriha. Fadaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusra. Kemudian penduduk negeri itu merasakan akibat buruk dari perbuatan-perbuatan mereka. Akibat buruk dari perbuatan buruk mereka itu selalu membawa pada kerugian yang besar. Itulah kenapa Allah wanti-wanti betul, jaga diri kamu, jaga. Aku sudah kasih mata, jangan sampai kemudian dipakai untuk melihat yang tidak-tidak. Astagfirullahaladzim. Aku sudah kasih telinga. Jangan sampai dipakai buat denger yang tidak-tidak. Aku udah kasih mulut, kata Allah, jangan dipakai buat yang tidak. Kalau kamu sudah jaga diri kamu, jaga juga diri keluarga kamu. Istri kamu lihat seperti apa, anak kamu lihat. Panggil dia, panggil. Sebelum nanti menyusahkan kamu semua. Masih ada beberapa ayat yang lain. Selalu kita sambung nanti segmen 3. Setelah yang berikut ini sambil kita siap-siap untuk berdoa bersama. Yang belum mendaftarkan diri saudara untuk wisuda akbar di Gelora Bung Karno Senayan tanggal 30 Maret, silakan daftarkan diri saudara. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudah segala langkah saudara semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana. Baik, kita masuk ayat ke-10-nya surah At-Talaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'addallahu lahum 'adaban syadida fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Subhanallah. Pada hari kiamat Allah menyediakan azab yang berat bagi mereka. Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang berfikir lagi beriman, karena itu taatlah kalian kepada Allah. Allah telah menyampaikan peringatan kepada kalian semua. Ayo saudara, ayo. Kita banyak belajar untuk menjaga diri keluarga kita dan diri kita sendiri. Besok ya, kita akan lanjutkan lagi kajian kita. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini dan pembahasan yang sebelumnya juga yang akan datang menjadi pembahasan yang barokah dan bisa diamalkan oleh kita semua. Kita ulangi lagi pembahasan kita. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'tadzirul yaum. La ta'tadzirul yaum. La ta'tadzirul yaum. La ta'tadzirul yaum. Qu anfusakum. Qu anfusakum. Wa ahlikum nara. Wa ahlikum nara. Jaga dirimu. Jaga dirimu. Dan keluargamu. Dan keluargamu. Dari api neraka. Dari api neraka. La ta'tadzirul yaum. La ta'tadzirul yaum. Jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. La ta'tadzirul yaum. La ta'tadzirul yaum. Hari ini jangan banyak alasan. Hari ini jangan banyak alasan. Iya, ya. Boleh juga tuh nanti dipakai nih la ta'tadzirul yaum kalau lagi ngomelin anak. Anak nih tiba-tiba, kenapa pulang telat? Oh ini la ta'tadzirul yaum. Jangan main alasan. Iya. Bener itu. Terus kalau ada orang kemudian berbuat makar, maksiat, apa segala macam, kita ingetin, ku anfusakum akhi. Ku anfusakum wa alaikum naro. Jaga diri kamu, jaga. Ngelihat
perempuan-perempuan pakai rok pendek. Nah, ingetin, kasihan dia, bisa jadi dia tidak tahu. Banyak kok yang naruh di profil bebeknya atau di pic Twitternya, pic Twitter, oke? Itu tidak pakai nutup aurat, paha kelihatan kemana-mana, bahu juga ada kelihatan kemana, belahan di mana-mana, tapi tulisannya apa? I love Allah. I love tuh gimana? Gini ya? Bulat, itunya di atas. Oh, udah lama nih kita nggak lop-lopan. Di bawah boleh ya? Terserah aja kan? Gitu ya? Begitu apa begini? Apa begini? Sama aja lah ya. Terserah aja lah. Dia nulisnya I love Allah di statusnya nih. I love Allah, aku cinta Allah. Tapi profil big pic-nya itu lagi mesra-mesraan, lagi apa? Ini kan tanda dia nggak tahu. Ingetin deh, kamu umur berapa? Umur 18 om. Umur 18 tuh udah wajib tutup aurat loh. Tahu nggak? Iya om. Jadi nggak enak nih om. Nggak apa-apa. Om ada kain, mau pakai kain? Saya lagi kuliah om, masih pakai kain. Ya sudah, besok jangan begini lagi ya. Ya om. Nah, itu ingetin dia. Nah, ingetinnya apa? Tambahin satu lagi kalimatnya. Ku anfusakum. Jaga diri kamu nak. Ku anfusakum. Jaga diri kamu dek. Wa ahlikum naro. Kalau perlu saudara pasang spanduk di depan pintu gerbang kampung. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Diambil dari surah At-Tahrim. Nggak apa-apa tuh, keren loh. Ayat 6. Pasang tuh spanduknya, jangan cuma spanduk masalah dunia saja, tapi gini-gini. Ku anfusakum, jaga diri kamu. Wa ahlikum naro, dan jaga keluarga kamu dari api neraka. Subhanallah. Keren. Keren, saudara naik bus. Naik bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngelihat Ustadz Yusuf Mansur nggak pagi? Yang tidak melihat Ustadz Yusuf Mansur, saya kasih tahu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu semua dan jaga keluarga kamu semua. Baik, ya silakan. Tidak taruh di sini, taruh di sini. Diambil lah. Loh nggak apa-apa, ngingetin kan tidak harus selalu di atas bis toh. Tidak harus selalu untuk semua bis toh. Ente pura-pura naik busway, kasih tahu yang belakang. Mas, mau kemana? Mau kantor om. Mau kantor pak. Tadi ngeliat Ustadz Mansur nggak? Di TV ya? Oh lihat tuh. Yang ku anfusakum ya? Iya. Udah selesai. Udah nggak ada korban, nggak ada target, pindah dong duduknya. Pindah duduknya. Nah, tanya sebelah. Tadi ngeliat Ustadz Mansur nggak pagi? Enggak pak. Hari ini bahas apa ya? Bahas ku anfusakum. Bahas jagalah diri kamu, ahlikum naro, dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Subhanallah. Sambil makan cari target, sambil makan cari target. Saudara duduk di meja yang udah terisi 3 orang, sementara ada 1 bangku. Saudara duduk di bangku tersebut. Sambil makan, sambil nungguin makanan datang, saudara bilang, subhanallah ya, kita disuruh jaga diri kita lu sama Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dan disuruh jaga keluarga kita. Insya Allah tuh satu-satu pada pergi gitu. Nah pada pergi, gue gak suka dinasihatin. Ya gak apa-apa, tugas kita menyampaikan. Bukan harus didengar dan tidak, betul gak? Harus kita menyampaikan. Serah aja. Yuk kita berdoa. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ampun ya Allah. Jangan menjaga diri keluarga kami. Jaga diri kami aja kami gak bisa. Bagaimana membuat diri kami tidak berbuat dosa. Dosa mata, telinga, mulut, hati, pikiran, tangan, kaki. Ya Allah. Rasanya hidup ini penuh dengan dosa terus. Bagaimana kau bisa menjaga anak-anak kami, keluarga kami? Hanya Engkau ya Allah yang bisa membuat kami menjaga diri kami dan menjaga keluarga kami. Hanya Engkau yang bisa menjaga kami semua ya Allah. Ihfazna ya Rabb, jaga diri kami. Wahfazil muslimin wal muslimat, dan jaga semua kaum muslimin wal muslimat. Ya Rabbal alamin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mudahkan ya Allah semua keluarga-keluarga kaum muslimin muslimat minat di seluruh tanah airmu, dan siapa yang melihat tayangan ini dan yang tidak melihat tayangan ini, untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari kerusakan dan azab yang besar sekali nanti yaumul qiyamah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah rabbil alamin. Ditunggu ya kedatangan saudara semua di Gelora Bung Karno Senayan tanggal 30 Maret 2013. Mudah-mudahan saudara dikasih keluangan, dikasih duit buat beli tiket, buat nyewa bis, nyewa truk, buat makan, buat nginap di Jakarta dan sekitarnya, untuk bersama-sama Syekh Al-Ghamidi berkumpul, berdoa, mengaji bersama, untuk kemudian mengobarkan semangat supaya bisa ngapal Quran. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya Yusuf Mansur dan segenap kru Antv mengucapkan mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.